Saya demi Allah Bapak Ibu sekalian, di atas meja ini saya bersumpah di rumah Allah ini, kalau kami waktu belajar di Madinah, belajarnya fikih semua 4 madhab. Wallahi teman-teman sekalian. Ada seorang ustadz sanjungan kaum Wahabi yang dengan bangga sekali dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa dirinya ketika dia belajar di kota Madinah, dia mempelajari kitab fikih 4 mazhab. Namanya adalah Khalid Basalamah. Kami kurang tahu apa maksud dia mempromosikan diri sebagai pelajar fikih 4 mazhab. Apalagi dia sampai-sampai berani bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Toh meskipun dia itu sudah benar-benar mempelajari kitab fikih 4 mazhab, kami rasa tidak ada gunanya apabila kita itu tidak mampu menghormati dan tidak mampu menghargai perbedaan pendapat di antara 4 imam mazhab tersebut. Ya contohnya, kita itu masih sering, oh ini bid'ah, itu bid'ah. Nah ini kan gak penting teman-teman kalau sudah mempelajari kitab fikih 4 mazhab, tetapi kita itu tidak mampu untuk menghargai perbedaan pendapat di antara 4 mazhab itu sendiri. Ya percuma kan kalau seperti itu. Apalagi sampai berani berfatwa di luar fikih 4 mazhab dan jelas bertentangan dengan ayat suci Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Ya contohnya adalah pernyataan Khalid Basalamah tentang masalah ini. Kita kena kencingnya kucing, kotorannya kucing itu langsung batal wudunya. Beda kalau kita tersentuh dengan kotoran hewan yang boleh dimakan dagingnya. Kotoran ayam, kotoran kambing, itu wudunya nggak batal. Sudah tahu belum nih? Kata Khalid Basalamah, apabila ada orang yang sudah memiliki wudu, kemudian dia itu kok terkena kencingnya kucing atau binatang yang haram dagingnya untuk dimakan, maka wudunya seketika itu juga menjadi batal. Hal ini berbeda apabila kita terkena kotoran binatang yang dagingnya halal dimakan. Contohnya, kita sudah punya wudu, kemudian kita terkena kotoran ayam, maka wudunya tidak batal karena ayam itu dagingnya boleh dimakan. Tapi kalau daging hewan itu haram dimakan, maka ketika kita terkena kotoran binatang tersebut, wudu kita menjadi batal. Begitu kata Khalid Basalamah. Yang menjadi pertanyaan bagi kami adalah, apabila Khalid Basalamah ini memang sudah benar-benar mempelajari kitab fikih 4 mazhab, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, maupun mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, pertanyaannya cuma satu. Di antara 4 mazhab ini, baik mazhab Hanafi maupun Maliki, Syafi'i dan Hambali, yang mengatakan bahwasanya wuduknya orang itu menjadi batal apabila kulitnya ataupun tubuhnya terkena kotoran kucing, bisa batal wuduknya, menjadi batal wuduknya. Ini mengambil fikih mazhab yang mana? Apakah menurut mazhab Syafi'i, atau menurut mazhab Maliki, atau menurut mazhab Hanafi, atau menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal? Atau jangan-jangan pernyataan Khalid Basalamah itu bukan berasal dari fikih 4 mazhab, melainkan mazhabnya sendiri, atau ngarang-ngarang mazhab sendirilah, atau jangan-jangan begitu. Namun kalau memang ada ya monggo silakan. Karena setahu saya fikih 4 mazhab itu, baik mazhab Imam Ahmad bin Hambal ke, mazhab Imam Asy-Syafi'i ke, mazhabnya Imam Malik maupun mazhabnya Imam Abu Hanifah, tidak ada fatwa yang semacam itu. Dalam artian mereka semua sepakat bahwa orang yang punya wudu ketika tubuhnya terkena kotoran kucing, wudunya itu tetap tidak batal wudunya. Itu sudah sepakat. Karena itu najis. Najis itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu hadas. Ayo kita harus mampu membedakan mana najis dan mana hadas. Kalau najis, contohnya kita sudah punya wudu, kemudian kita terkena kotoran ayam kek, atau terkena kotoran anjing kek, atau terkena kotoran kucing kek tubuh kita, maka wudunya tetap sah, tidak batal. Hanya saja kalau kita mau sholat atau mau ke masjid kek dan semacamnya, kita wajib untuk membasuh atau mensucikan tubuh kita yang terkena najis tadi. Tetapi wudunya ya tetap sah. Tidak seperti apa yang disebutkan oleh Khalid Basalamah.
Maka heran apabila ada orang yang dirinya sangat bangga, apalagi sampai-sampai bersumpah atas nama Allah bahwa dia itu sudah mempelajari kitab fikih 4 mazhab, kok pernyataannya ternyata tidak sama dengan fikih 4 mazhab, bahkan ini sudah bertentangan dengan fikih 4 mazhab. Lantas apa gunanya mempelajari fikih 4 mazhab tadi kalau sekiranya dia sendiri malah menentang fikih 4 mazhab yang tidak pernah mengatakan apa yang pernah ia sampaikan tadi? Namun bagi kami pribadi, pernyataan Khalid Basalamah tentang masalah ini masih sangat mendingan sekali apabila itu dibanding dengan pernyataan Khalid Basalamah tentang masalah rukun wudhu. Berikut ini videonya. Ketika berwudhu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah, ya, bagian daripada sunnah. Yang merupakan rukun wudhu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayammum, ya. Yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari pendapat para jumhur ulama. Jawaban yang seperti ini sungguh sangat fatal dan membahayakan bagi umat Islam. Apabila fatwa yang ngawur seperti ini diamalkan oleh masyarakat, diamalkan oleh kaum muslimin seluruh dunia, otomatis semua sholatnya kaum muslimin ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab tata cara wudhunya saja sudah bertentangan dengan ayat suci Al-Quran, bertentangan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila Khalid Basalamah ini sudah benar-benar mempelajari fikih 4 mazhab, apakah dia menemukan jawaban daripada fikih 4 mazhab sebagaimana jawaban yang ia lontarkan kepada para jemaahnya tentang masalah rukun wudhu, yaitu hanya ada 2. Rukun wudhu hanya ada 2, yaitu membasuh wajah dan membasuh tangan sampai siku saja, sama dengan tayamum. Selain itu sudah sunnah muakkadah. Apakah ada di fikih 4 mazhab? Yang jelas rukun wudhu hanya ada 2, yaitu membasuh wajah dan membasuh tangan sampai siku saja, sama dengan tayamum. Itu tidak akan pernah kita temukan di dalam kitab fikih 4 mazhab. Meskipun Khalid Basalamah sudah bersumpah dan mengaku bahwa dirinya itu sudah mempelajari kitab fikih 4 mazhab. Oleh sebab itu kami heran, kalau memang Khalid Basalamah ini sudah mempelajari fikih 4 mazhab, lalu mengapa jawaban yang ia lontarkan kepada jemaahnya tentang rukun wudhu kok sama sekali tidak sama dengan kitab-kitab fikih 4 mazhab, bahkan bertentangan dengan fikih 4 mazhab dan juga bertentangan dengan ayat suci Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga jawaban yang seperti itu tidak terulang lagi, dan semoga umat Islam ini semakin cerdas memilah dan memilih guru yang terbaik, guru yang memang paham tentang ilmu agama, apalagi ini tentang masalah toharoh, tentang bersesuci. Kalau sudah masalah toharoh ataupun masalah sesuci saja tidak beres, lalu bagaimana dengan hal-hal yang lainnya? Kata Nabi SAW, ragama anfum brin man idha sami tudukira inda walam yusallim alaiya. Ragama anfum brin man idha sami tudukira inda walam yusallim alaiya. Kami pribadi merasa heran dengan Khalid Basalamah ini. Katanya dia itu kan sudah belajar di Arab Saudi. Tapi ketika dia membaca hadis, ternyata hadisnya berantakan. Dan itu jelas bukan hadis Nabi Muhammad SAW. Melainkan dia itu sebenarnya ingin membacakan sebuah hadis, tapi dia tidak hafal hadisnya. Kemudian dia mencoba untuk memberanikan diri mengarang hadis dengan menggunakan bahasa Arab. Akan tetapi redaksi hadis yang ia ucapkan sangat berantakan, tidak sesuai dengan gramatika Arab. Secara ilmu nahwu shorof saja sudah sangat jauh dari kebenaran. Dia membaca hadis itu begini, raghama an fumriin man idza sami'tu dzukira indahu walam yusallim alayya. Kalian tidak mungkin menemukan redaksi hadis sebagaimana yang sudah dibacakan oleh Khalid Basalamah, yaitu raghama an fumriin man idza sami'tu dzukira indahu walam yusallim alayya. Tidak ada hadis seperti ini karena redaksi hadis yang dibaca oleh Khalid Basalamah ini berantakan. Cobalah, raghama an fumriin man idza sami'tu dzukira indahu. Apa maksudnya ini? Man yaitu orang, idza sami'tu
ketika saya mendengar, lafaz sami'tu ini adalah fi'il madhi yang bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik yang asalnya sami'ah. Sami'ah mendengar sapa wong, orang mendengar. Tetapi ketika sudah diberi ta, ini tak ya, sami'tu berarti maknanya saya mendengar. Contoh, sami'ah dia mendengar, sami'tah kamu mendengar. Kalau saya mendengar, sami'tu. Man idza sami'tu, yaitu orang apabila saya mendengar. Kalau ini dauhnya Nabi berarti kan Nabi ya. Sayanya itu isinya Nabi, yaitu orang yang ketika saya mendengar isi sayanya berarti Nabi. Ketika saya mendengar, dzukiro sopo eman, dzukiro disebut sopo eman, indahu di sisi siapa ini? Eman. Berarti makna hadis ini yaitu orang apabila saya mendengar dia disebut di sisinya. Gimana sih? Berantakan teman-teman. Nggak ada hadis seperti ini, nggak ada. Makanya kalau tidak tahu bahasa Arab dengan benar, meskipun sudah pernah belajar di Arab Saudi, tetapi kalau tidak ngerti tatanan bahasa Arab, jangan sok-sokan mengarang redaksi hadis. Karena kalau redaksi hadis itu dikarang sendiri, ternyata karangan hadisnya, redaksi hadis yang dibaca ternyata sangat berantakan. Maka ini akan memberikan kesan seolah-olah Nabi itu tidak bisa berbahasa Arab dengan fasih. Karena akibat orang yang ngarang hadis sendiri seperti ini berantakan. Tidak mungkin kalian menemukan redaksi hadis sebagaimana yang dibaca oleh Khalid Basalamah. Redaksi seperti yang dibaca oleh Khalid Basalamah ini berantakan, sangat jauh dari kebenaran. Aneh memang ya, Khalid Basalamah ini aneh. Mengaku-ngaku sudah belajar di Arab Saudi, tapi kok gini redaksi hadis yang ia baca sangat berantakan, seolah-olah memberikan kesan bahwa Nabi itu tidak fasih dalam berbahasa Arab. Yang kedua, dia katanya sudah mengaku dirinya pernah belajar perbandingan mazhab, dalam artian dia sudah mempelajari fikih 4 mazhab. Tetapi tentang masalah rukun wudhu atau hal-hal yang membatalkan wudhu sama sekali tidak sama dengan pendapatnya 4 imam mazhab, dan bahkan bertentangan dengan fikih 4 mazhab.